Falsafah adalah ilmu yang mengkaji semua hal yang ada atau maujud. Ikhwanus Shafa juga mendefinisikan falsafah dengan menyerupai Tuhan. Namun, apa maksudnya? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami membahas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi. Sebelumnya, kami telah mengulas satu versi definisi falsafah dari Ikhwanus Shafa yang mereka paparkan di bagian pembukaan kitab mereka, yaitu awalnya adalah cinta ilmu, tengahnya adalah mengerti hakikat maujud atau segala sesuatu yang ada, dan akhirnya adalah bertindak dan bertutur sesuai dengan ilmu. Nah, kami menemukan sebuah definisi falsafah versi lain yang justru disebut berkali-kali yang tersebar dalam kitab Rasail Ikhwanis Shafa wa Khullanil Wafa dari jilid 1 hingga jilid 4. Namun, sebelum membahasnya, kita perlu menekankan bahwa Ikhwanis Shafa mengartikan kata hikmah dalam Al-Quran sebagai falsafah. Mereka berkata, sesungguhnya nikmat Allah atas hamba-hambanya melimpah ruah tiada sirna. Anugerahnya begitu banyak tiada terhitung jumlahnya. Namun, anugerah itu berlebih untuk sebagian orang dibanding dengan orang lainnya, banyak dan besarnya. Di antara anugerah ilahi yang besar adalah karunia-Nya pada sebagian hambanya yang diistimewakan untuk suatu kalangan, namun tidak untuk kalangan lainnya, yaitu al-hikmah al-balighah atau hikmah yang sempurna, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia dianugerahi kebaikan yang melimpah ruah. Hikmah di sini adalah sinonim dari kata falsafah. Jika falsafah adalah kata benda dan subjeknya disebut dengan filsuf, maka hikmah yang juga kata benda mempunyai subjek yang disebut dengan hakim. Namun, perlu kami ingatkan bahwa kata hakim di sini tidak seperti kata hakim yang kita pahami dengan makna pengadil atau juri di pengadilan. Sekarang, kita mengerti bahwa hikmah adalah sinonim dari falsafah. Lalu, apakah definisi versi kedua Ikhwanus Shafa? Al-hikmah hiya at-tashabbuh billah bihasabi taqatil bashar. Hikmah atau falsafah adalah menyerupai Allah dalam kadar kemampuan manusia. Sebelum menguraikan apa itu menyerupai Allah dan apa itu kadar kemampuan manusia, perlu kami tekankan bahwa menyerupai tidak berarti menjadi Tuhan. Apapun yang serupa tetaplah tidak sama. Nah, apakah yang dimaksud dengan menyerupai Tuhan? Ikhwanus Shafa berkata, innama aradna bitashabbuh at-tashabbuh fil ulum was-sana'i' wa ifadatil khair. Yang kami maksud dengan menyerupai adalah menyerupai Tuhan dalam ilmu-ilmunya, karya-karyanya, dan dalam pelimpahan kebaikan. Ikhwanus Shafa kemudian menguraikan bahwa masing-masing dari ilmu, karya, dan kebaikan yang disebut pada hakikatnya adalah milik Allah sendiri, dan manusia seharusnya memaksimalkan dirinya dalam menampilkan sifat-sifat ilahi itu di dalam dirinya. Ikhwanus Shafa berkata, hal demikian itu karena sesungguhnya Allah telah mengalimkan ulama, membijaksanakan para filsuf, memberdayakan seni para seniman, dan mengutamakan orang-orang pilihan. Maka setiap orang yang dalam hal-hal ini bertambah, maka bertambah dekatlah dirinya pada Allah. Kini, setelah mengerti arti dari menyerupai Tuhan, lalu apakah makna dalam kadar kemampuan manusia? Ikhwanus Shafa menguraikannya dalam pembahasan tentang logika sebagai alat yang harus digunakan oleh para filsuf. Mereka berkata,
Ketahuilah bahwa makna dari kata para filsuf dalam kadar kemampuan manusia adalah manusia itu berusaha keras dan menghindari kebohongan dalam ucapan dan perkataannya, menjauhi kebatilan dalam keyakinannya, dari kesalahan dalam pengetahuannya, dari biasa-biasa saja dalam akhlaknya, dari keburukan dalam tindakannya, dari terpeleset dalam amalnya, dan dari kecacatan dalam karya seninya. Kini kita telah mengerti definisi falsafah yang lebih sering digunakan oleh Ikhwanus Shafa, yang mempunyai dua kata kunci, yaitu menyerupai Tuhan dan semampu manusia. Setelah mendengarkan ini, tidakkah kita sadar bahwa elemen kerendahan hati tampak begitu nyata dalam semangat intelektual mereka? Selain itu, bukankah sentuhan tasawuf juga lebih terasa dalam definisi falsafah ala Ikhwanus Shafa ini ketimbang Al-Kindi? Kira-kira siapakah Ikhwanus Shafa ini? Walhamdulillahi wahda, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.